Kapolri menginstruksikan untuk mensosialisasikan rekayasa lalu lintas arus balik. Rayakan Idul Fitri, Kapolres Grobogan berlebaran bareng tahanan. BMKG imbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas ekstrim di Indonesia. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Senin 24 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk melakukan sosialisasi secara cepat terkait dengan pemberlakuan rekayasa lalu lintas saat momen arus balik Lebaran tahun ini. Instruksi ini disampaikan Kapolri saat mengikuti rapat koordinasi bersama Menko PMK dan Menteri Perhubungan melalui sambungan virtual. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengikuti rapat koordinasi bersama dengan Menko PMK dan Menhub melalui sambungan virtual. Rapat ini membahas koordinasi pemberlakuan rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran 2023. Ini akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan karena memang beban di tanggal 24 dan tanggal 25 di puncak arus balik tersebut memang harus diurai karena apabila tidak akan terjadi kondisi stuck karena memang beban terkait dengan luas jalan ini memang beban yang ada melampaui dari kapasitas baik yang di jalan tol maupun di jalur arteri. Sehingga kemudian ini tentunya perlu dilakukan langkah-langkah seperti pada saat kita melaksanakan one way pada puncak arus mudik kemarin, kita akan melakukan langkah-langkah yang sama mulai dari 414 km di gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama. Demikian juga apabila ternyata harus dilakukan one way sampai dengan mengarah wilayah Jakarta, kami juga telah mempersiapkan mulai dari 70 kemudian kilometer 36, bahkan sampai kilometer 3500. Jadi hal ini semua kita persiapkan, termasuk juga pengaturan kontraflow disesuaikan dengan hitungan yang ada di Jasa Marga untuk pemantauan terkait dengan volume kepadatan lalu lintas yang melintas. Kemudian terkait dengan pengaturan-pengaturan lain tentunya akan kita lakukan dan yang paling utama harapan dari kita khususnya bagi para pengguna jalan, para pemudik untuk betul-betul bisa mengikuti apa yang diputuskan oleh para petugas di lapangan sehingga kemudian
penanganan arus balik ini betul-betul bisa berjalan dengan optimal karena kepatuhan terhadap aturan yang diberikan oleh petugas di lapangan tentunya ini akan sangat membantu kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan. Secara umum, pelaksanaan arus mudik Lebaran kemarin berjalan relatif lancar, padahal jumlah volume kendaraan merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Situasi arus lalu lintas di hari kedua setelah Lebaran, hal ini terlihat di Tol Merak, Banten dan Tugu Pemuda, Semarang, Jawa Tengah yang terpantau lancar. Diperkirakan warga pemudik masih menghabiskan libur Lebaran di rumah dan belum banyak pemudik yang kembali ke Jakarta. Jawa Tengah menjadi titik pertama untuk rekayasa lalu lintas pada arus balik menuju Jakarta. Kepolisian melalui Korlantas Polri bersama instansi terkait akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow arus balik dengan membagi waktu arus balik menjadi 2 periode. Periode pertama mulai hari ini, Senin 24 April hingga Rabu 26 April. Untuk one way dimulai dari kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Kemudian untuk kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Karawang Barat. Sementara di periode kedua, yaitu mulai Sabtu 29 April hingga Selasa 2 Mei, one way mulai diberlakukan di kilometer 414 Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Kemudian rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Karawang Barat. Rekayasa lalu lintas ini dapat berubah sesuai dengan diskresi kepolisian dalam melihat situasi dan kondisi lalu lintas. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu.
Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24.
Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Momen Idul Fitri bagi masyarakat Indonesia kebanyakan menjadi momen yang tepat untuk berkumpul bersama keluarga. Namun ada sebagian orang yang terpaksa menghabiskan waktu di penjara sebagai konsekuensi perbuatan mereka yang melanggar hukum. Di momen Lebaran ini, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan meluangkan waktunya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama tahanan Polres dengan makan bersama. Halaman Mapolres Grobogan penuh dengan masyarakat yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Tampak Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan bersama dengan pejabat utama Polres Grobogan ikut sholat bersama warga. Usai sholat Id, Kapolres Grobogan menemui para tahanan Mapolres Grobogan. AKBP Dedi ingin berbagi kebahagiaan dalam rangkaian perayaan Idul Fitri bersama para tahanan yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga di hari raya. Setelah kita melaksanakan sholat Id bersama, kita mengunjungi rekan-rekan kita yang ada di tahanan Polres Grobogan untuk berbagi kepada teman-teman kita yang ada di tahanan, karena memang kebetulan mereka lagi jauh dari keluarga. Jadi kita rayakan Idul Fitri ini untuk saling berbagi dengan teman-teman yang ada di tahanan Polres Grobogan. Para tahanan yang makan bersama Kapolres Grobogan merasa terharu serta bahagia bisa makan bersama di hari raya. Rasanya salut aja lah Pak, intinya seperti kagum kok bisa masuk ke sini, masih punya kasihan dengan orang napi sini gitu. Dalam kegiatan ini, Kapolres Grobogan didampingi Wakapolres Grobogan Kompol Gali Atmajaya. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Jawa Timur bersama pejabat utama Polda Jawa Timur melakukan pengecekan pos pelayanan di res area Ngawi, tol kilometer 575A dalam rangka operasi Ketupat Semeru 2023, pengamanan Idul Fitri 1444 Hijriah. Kegiatan ini turut didampingi oleh Wakapolres Ngawi, Kompol Haryanto. Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan bersama pejabat utama Polda Jawa Timur turun langsung memantau arus lalu lintas di saat hari kedua Lebaran, sekaligus mengecek kesigapan anggota serta fasilitas yang ada di pos pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya hitungan daripada prediksi nasional tentang 21 juta ya kan, yang masuk dan keluar Jawa Timur itu kan berbanding lurus. Ya. Nah, nanti kita bisa memprediksi udah keluar semua atau belum? Ya. Karena untuk di Perak itu keluar masuk per 60-40%. Nah, angkanya harus paham. Sehingga pada saat report Pak Kapolres Ngawi di Anep Malam, ya kan, menyampaikan tentang situasi, ya kan, keluar masuk. Karena jargonnya sekarang mudik aman, berkesan, bukan menjelaskan tentang ya kan situasi secara umum, tapi menunjuk langsung kepada itu. Ya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Jawa Timur, Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan, selain memberikan bingkisan lebaran, juga terus memberikan semangat kepada para petugas yang berjaga di pos untuk selalu menjaga kesehatan agar maksimal dalam melayani masyarakat. Selain itu, Brigjen Pol Ahmad Yusef Gunawan juga menyempatkan diri menyapa dan berpesan untuk selalu berhati-hati kepada masyarakat yang sedang beristirahat di rest area tol kilometer 575A Ngawi. Tim Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat bagikan 240 bantuan paket sembako Hari Raya Idul Fitri dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Sebanyak 240 paket sembako Hari Raya dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, dibagikan ke petugas bantuan keamanan seperti Linmas, Security, maupun Citra Bayangkara. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, mendatangi pos RW 10 Jalan Anyar Utara, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, dan pos RW 06 Jalan Angke Jaya, Kelurahan Angke, Tambora, Jakarta Barat. Juga pada kesempatan ini kami melaksanakan program dari Bapak Kapolda Metro Jaya, yaitu untuk memberikan bingkisan bantuan kepada para penjaga kompleks perumahan yang memang mereka bertugas untuk menjaga kompleks-kompleks perumahan yang ditinggal oleh warganya selama mudik. Kapolres Metro Jakarta Barat menambahkan bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan motivasi kepada mereka dalam menjaga keamanan lingkungan setempat. Tim Humas Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan.
Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat.
Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RS7 SIKMSI, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih.
Korlantas Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap arus mudik pada tol Jakarta Cikampek saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan dengan penerapan sistem one way dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Sedangkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap pada arus balik saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Akan diberlakukan penerapan sistem one way mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dan dilanjutkan kontraflow mulai dari kilometer 72 Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Penerapan ganjil genap juga diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat. Waktu penerapan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini bersifat situasional. Pemirsa, suhu panas ekstrim melanda beberapa wilayah di Indonesia. Dalam pantauan BMKG, suhu di Indonesia tercatat paling panas di angka 37,2 derajat Celcius. Sementara suhu terpanas di dunia melanda kota Kumarkali di Bangladesh yang mencapai suhu 51 derajat Celcius. Suhu panas menyengat dirasakan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, suhu di Indonesia tercatat paling panas di angka 37,2 derajat Celcius. Ciputat, Tangerang Selatan mencatat suhu maksimum harian tertinggi pada tanggal 17 April 2023, tertulis dalam penjelasan BMKG di akun Instagram resminya. BMKG memberi penjelasan ada 5 hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, suhu panas di Indonesia adalah dinamika atmosfer yang tidak biasa lantaran sedang terjadi gelombang panas di wilayah Asia. Kedua, suhu panas bulan April di wilayah Asia Selatan secara klimatologis dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Ketiga, tren pemanasan global dan perubahan iklim. Gelombang panas heat wave semakin beresiko berpeluang terjadi 30 kali lebih sering. Keempat, dominasi monsun Australia. Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Terakhir, intensitas maksimum radiasi matahari pada kondisi cuaca cerah, ditambah kurangnya tutupan awan.
Dan untuk membahas seperti apa fenomena alam cuaca panas ekstrim dan apa saja penyebabnya, kami sudah terhubung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Ya, selamat siang Pak Guswanto. Ya Pak, terkait dengan cuaca panas ekstrim yang terasa sangat menyengat gitu ya Pak ya, di beberapa wilayah di Indonesia, terutama dalam beberapa minggu terakhir. Ini seperti apa ini penyebabnya ataupun fenomena alam seperti apa yang terjadi saat ini? Baik, Lydia. Jadi kalau menurut penjelasan dari kami BMKG ya, sebenarnya fenomena panas yang saat ini terjadi itu sebenarnya bukan gelombang panas ya, bukan heat wave. Iya. Namun lebih cenderung kepada kalau kita melihat adalah panas terik harian, ya panas terik harian. Artinya kalau berbeda sekali dengan gelombang panas, ya. Kalau gelombang panas itu secara definisi dari World Meteorology Organization itu adalah fenomena kondisi udara panas yang berkepanjangan selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut, di mana suhu maksimum harian itu lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih. Nah, kalau kita perhatikan yang saat ini terjadi di Indonesia, itu adalah 5 harinya memenuhi. Namun 5 derajat lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata ini belum terpenuhi. Kalau kita lihat saat ini bahwa rata-rata itu hanya 35 sampai 36 lah rata-rata. Nah, kalau 35 atau 36 ditambah dengan 5 derajat, berarti kan 41 derajat. Iya. Saat ini belum ada suhu di Indonesia itu sampai hari ini itu 41 derajat. Kalau berdasarkan data yang ada selama di bulan tahun 2023 ini, itu baru terjadi 17 April 2023, itu suhu tertingginya adalah 37,2 derajat Celcius di Ciputat. Yeah. Jadi itu sekali lagi yang terjadi saat ini di Indonesia itu adalah hanya panas terik harian, ya, bukan gelombang panas seperti yang melanda di negara-negara lintang menengah ya. Itu seperti di India, di mana itu lintang menengah, sehingga ini sangat berbeda sekali. Ini perlu diluruskan supaya tidak salah dalam penyampaiannya. Pemahaman, ya baik. Iya betul. Ya, Pak Guswanto, kemudian sesuai dengan pantauan dari BMKG, cuaca panas ekstrim harian yang terjadi di Indonesia ini sampai kapan akan terjadi dan kapan akan mereda? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa saat ini di bulan April Mei ada satu yang mempengaruhi panas ini sehingga teriknya itu cukup di siang hari ya. Yang pertama adalah karena gerak semu matahari yang bulan April Mei ini sudah mulai bergerak ke utara, yang tadinya lebih dekat ke ekuator. Nah, nanti apabila dia bergerak setelah April Mei menjauh dari ekuator, tentunya suhu itu akan berkurang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat juga bahwa kita juga memprediksi bahwa kemarau nanti puncaknya itu terjadi di Agustus September ya di Indonesia. Namun kan posisi matahari udah jauh ke utara sehingga tidak dekat ke ekuator. Dan ini yang perlu kita sikapi ya. Paling tidak akhir Mei lah ini juga udah mulai menurun. Karena kalau kita lihat Lydia, berdasarkan penjelasan yang kita miliki bahwa sebenarnya kalau kita berbicara tentang suhu panas itu terkait dengan indeks kenyamanan ya, indeks kenyamanan dari yang merupakan kombinasi dari suhu dan kelembapan udara yang dirasakan oleh manusia. Nah, kalau boleh kita sampaikan bahwa apabila suhu udara itu meningkat, tubuh kita kan tentunya menghasilkan keringat untuk membantu bahwa kita tetap dingin. Sehingga rasa nyaman yang kita rasakan saat keringat menguap
itu adalah proses pendinginan bagi tubuh kita. Nah, ini yang penting. Apabila suhunya tinggi, kelembapannya tinggi juga, ini menyebabkan bahwa suhu itu semakin terasa semakin panas karena tidak ada proses penguapan untuk keringat yang akan melambat ya. Penguapan keringat kita itu akan melambat kalau kelembapannya juga tinggi. Itu yang bisa disampaikan sejak kapan kita lihat saat ini kita deteksi sampai akhir Mei. Nah, kemudian kapan saatnya misalnya bagi BMKG untuk melakukan rekayasa cuaca mungkin seperti itu, di saat kapan Pak? Apakah di saat suhu panas itu terjadi selama seperti yang dikatakan tadi, kalau gelombang panas itu kan 5 hari berturut-turut dengan suhu yang cukup tinggi? Baik, sampai saat ini yang bisa dilakukan adalah teknologi modifikasi cuaca baru untuk curah hujan, ya. Artinya bahwa hujan yang tadinya berpotensi jatuh suatu daerah itu bisa dipercepat atau diperlambat. Itu saja. Khusus untuk suhu panas ini, yang panas terik harian, ini kita melihat ini sebenarnya adalah masalah kombinasi antar suhu dan kelembapan relatif ya. Bahwa pada saat kelembapan relatif itu udara tinggi, artinya udara memiliki kadar air yang tinggi. Dampaknya proses penguapan keringat akan melambat. Maka kita akan merasakan suhu udara akan menjadi lebih panas dibanding suhu udara sebenarnya. Nah, sebaliknya ketika kelembapan udara menurun, penguapan keringat kita meningkat. Maka kita rasa nyaman kita meningkat pula pada saat suhu udara terasa lebih rendah dari suhu aktualnya. Ini yang perlu kita pahami ya. Artinya begini, kalau suhu udara misalkan 29 derajat Celcius, namun kelembapan relatif 75 derajat, maka kalau kita hitung indeks kenyamanan itu sekitar 37. Kita merasakan suhu lebih panas dari aktualnya. Namun akan berbeda kalau ketika kelembapan udara itu 40%, perasaan kita menjadi lebih sejuk karena suhu udara seperti 28 derajat dibanding aktualnya yang 29. Ini hanya sebenarnya kombinasi antara suhu dan kelembapan relatif. Ya. Itu. Nah, Pak Guswanto, imbauan Anda dan juga dari pihak BMKG agar masyarakat dapat mengantisipasi cuaca yang cukup panas ini, terlebih bagi mereka yang akan melakukan perjalanan balik, misalnya ke Jakarta ataupun ke tempat tinggal mereka setelah arus mudik kemarin. Baik, himbauan BMKG kepada masyarakat yang pertama agar tetap tenang dan waspada terhadap fenomena panas terik harian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap mengupdate informasi melalui kanal-kanal yang telah disediakan oleh BMKG, melalui info BMKG, call center 196 ataupun media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, bagi yang beraktivitas pemudik, saya menyarankan untuk mudiknya itu bisa diatur barangkali sore hingga malam hari, hingga pagi dini hari. Hindari yang di siang hari. Kedua, kalau memang terpaksa harus mudik di siang hari, agar menjaga kondisi tubuh tetap fit, air minum tetap disediakan sehingga dehidrasi itu bisa dijaga atau tidak terjadi, sehingga tubuh kita tetap fit atau pemenuhan air yang nantinya akan keluar sebagai keringat untuk pendingin itu tetap ada berjalan dengan baik ya. Kemudian bagi yang pemudik motor misalkan jangan terlalu lama barangkali untuk artinya tetap menggunakan jaket ya, jangan bertelanjang lengan itu jangan dilepas untuk tidak menggunakan jaket karena biasanya nanti akan sedikit terbakar kalau tidak menggunakan sunblock ya. Karena bisa juga nanti akan terjadi kram panas atau kelelahan karena kepanasan. Ini yang sering terjadi, maka mudah lelah lah. Kasarnya kalau kita sampaikan to the point-nya bahwa kita akan mudah lelah
apabila kita tidak bisa menjaga kondisi kelembapan tubuh kita. Baik. Kemudian yang terakhir, patuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga mudiknya bisa aman, nyaman, dan berkesan. Baik, terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto sudah berbagi informasi dan juga tips untuk menghadapi cuaca panas terik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Lydia, selamat siang. Ya, baik pemirsa, cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah yang dapat menyebabkan aktivitas terhambat. Bila paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, maka dapat memicu heat stroke yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah, dan jantung berdebar. Selain menimbulkan keluhan fisik, paparan suhu panas juga dapat mempengaruhi kondisi emosional. Dan berikut 6 tips untuk menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air.
Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RS7 SIK Mesi, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Pada operasi Ketupat 2023 ada kegiatan menarik yang terjadi di pos pelayanan Polres Indramayu, Polda Jawa Barat. Polisi wanita atau Polwan Bribtu Aprilia Nurul Fajriati, anggota Satlantas Polres Indramayu, menghibur para pemudik cilik dengan kegiatan mewarnai dan juga membacakan buku cerita keagamaan. Berikut informasinya. Guna menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat saat pelaksanaan mudik 2023, anggota Satlantas Polres Indramayu Polda Jawa Barat menggelar kegiatan humanis di pos pelayanan mudik yang berlokasi di Jembatan Timbang, Losarang, Indramayu, Jawa Barat. Anggota Satlantas Polres Indramayu Bribtu Aprilia Nurul Fajriati menghibur para pemudik cilik yang tengah beristirahat di pos pelayanan Polri dengan kegiatan bermain, mewarnai hingga membacakan buku cerita keagamaan. Kuda poni, Dede suka kuda poni. Sama dong kayak anak ibu. Boleh ibu temenin mewarnain? Boleh ya? Alvis, umurnya berapa? Tahu nggak? 6 tahun ya, pinter ya. Judulnya Allah Maha Hebat.
Anda harus berkepedulian lebih karena dengan sedikit hal pun bisa bermanfaat untuk sesama. Semoga mudik Anda tahun ini aman, nyaman, dan berkesan, dan sampaikan salam kami untuk keluarga Anda di rumah. Kegiatan humanis ini dilakukan sebagai bagian pelayanan Polri kepada masyarakat pada Operasi Ketupat 2023 agar menciptakan mudik yang aman dan berkesan. Satlantas Polres Indramayu Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun bersama pejabat utama Polda Kepulauan Riau melakukan pemantauan pos pengamanan sekaligus situasi Kamtipmas malam takbiran Hari Raya Idul Fitri. Dalam pantauan ini, Kapolda Kepri melihat pelaksanaan pengamanan berjalan lancar dan sudah mengikuti prosedur. Kapolda Kepulauan Riau bersama Wakapolda Kepri, Irwasda Polda Kepri, pejabat utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang melakukan pemantauan pengamanan malam takbiran mulai dari pos pengamanan Batam Center. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Operasi Ketupat Seligi 2023. Malam takbiran ini Pak, maksudnya? Pengecekan malam ini sebetulnya hanya untuk memonitor situasi Kamtipmas di malam takbiran dalam kaitan Operasi Ketupat Seligi 2023. Yang kita temukan dinamika masyarakat relatif masih biasa dan sebagian masyarakat ada yang memang berupaya untuk ikut menyaksikan takbiran malam hari ini yang direncanakan dari Pemkot Batam. Kekuatan personil saya kira sudah dikerahkan oleh satuan dari kewilayahan Polresta Barelang, di backup dari satuan instansi lainnya, serta juga didukung dari personil Polda. Dari hasil pengecekan, Kapolda Kepri melihat situasi di lapangan cukup lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kapolda Kepri berpesan kepada masyarakat untuk menjaga situasi Kamtipmas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, sehingga semua aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan aman. Kapolda Kepulauan Riau juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu.
Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai, kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati, dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Usai bersilaturahmi dengan keluarga di Hari Raya Libur Lebaran, masyarakat Indonesia biasanya menghabiskan waktu mengajak anggota keluarga mereka untuk pergi ke tempat-tempat wisata. Salah satu objek wisata yang populer di Jakarta adalah Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kita akan segera bergabung dengan reporter Polri TV, Rahmadini, yang saat ini berada di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, Dini, seperti apa pantauan suasana libur Lebaran di Taman Mini Indonesia Indah siang ini? Ya, baik Lydia, saat ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah dan di hari ketiga liburan Lebaran tahun ini, Taman Mini masih menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat, khususnya di masyarakat DKI Jakarta.
Dan Taman Mini Indonesia Indah sendiri tahun ini telah dibuka untuk umum, untuk masyarakat umum setelah sebelumnya dilakukan revitalisasi yang telah rampung pada November tahun lalu, dan adanya kebijakan dan fasilitas baru oleh pihak Taman Mini sendiri. Seperti contohnya pengunjung yang tidak diperbolehkan untuk berkeliling menggunakan kendaraan pribadi, dan fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak pengelola Taman Mini sendiri dengan menyediakannya bus listrik untuk masyarakat melakukan berkeliling. Dan saat ini saya bersama dengan Ibu Novera Mayangsari selaku Kepala Humas Taman Mini Indonesia Indah untuk menjelaskan lebih lanjut terkait fasilitas dan kebijakan terbaru dari Taman Mini Indonesia Indah. Ya, silakan. Selamat siang, Mbak. Nah, aku ingin nanya sebelumnya tahun ini kan Taman Mini Indonesia Indah mulai dibuka menjadi tempat umum nih. Fasilitas apa saja yang telah disiapkan oleh pihak Taman Mini ini sendiri? Iya Mbak, jadi selama pekan lebaran ini ya, kalau dibanding tahun lalu kan kita masih masa pandemi. Kedua juga Taman Mini masih proses revitalisasi. Nah akhir tahun kemarin sudah rampung, dan sebenarnya sekarang ini kita masih dalam tahap uji coba sih sebenarnya Mbak, belum yang grand launching dengan wajah barunya. Tapi selama pekan lebaran ini kita sudah menyiapkan tema, yaitu Dendang Riang Lebaran, Uras Rindu Bertemu. Jadi kita bermaksud itu bagi masyarakat yang tidak sempat mudik ke kampung halaman, paling tidak dengan mudik ke Taman Mini itu sedikit bisa mengobati rasa rindu mereka akan kampung halaman. Nah selama pekan lebaran kita sudah menyediakan beragam atraksi untuk hiburan masyarakat. Di antaranya ada atraksi-atraksi atau pawai budaya seperti ini, ada Reok Ponorogo, lalu juga ada Dongeng Nusantara setiap harinya kita hadirkan untuk menghibur anak-anak, dan juga dolanan tradisi kayak permainan-permainan tradisional anak, kayak mungkin anak-anak sekarang tuh udah banyak yang main gadget atau apa ya. Kita sediakan kayak ada congklak atau permainan lainnya, lalu juga ada show edukasi satwa di unit-unit kita. Seperti yang tadi aku jelasin sebelumnya bahwa Taman Mini sendiri menyediakan adanya bus listrik nih Mbak. Oh iya betul. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan seperti hari ini, sebenarnya ada berapa bus yang disediakan oleh tim pengelola dari Taman Mini ini? Iya, kita sudah menambah armada kita ya Mbak untuk warawiri bis listrik di dalam, dan juga ada feeder dari depan. Itu kalau bis listrik itu ada sekitar mungkin 40-an ya kalau saya nggak salah ya. Tapi sebenarnya Taman Mini itu dinikmatinya nggak cuma dengan naik mobil listrik doang sih Mbak. Sebenarnya kan kayak cuma 2 menit itu jalan sampai Kanjungan Sumbar. Kayak 2 menit dari sini tuh 5 menit kita sampai ke Danau Archipel. Sebenarnya kalau kita jalan kaki tuh pelan-pelan ya mungkin lebih bisa menikmati Mbak daripada cuma duduk di bis gitu, duduk. Kalau kita jalan mampir bisa duduk santai di pinggir danau, atau juga bisa berhenti untuk spot-spot foto gitu, banyak juga yang menarik di dalam. Sebelumnya tadi aku sempat lihat sebentar soal lahan parkir di depan Sasana Pria sendiri. Aku cek sebelumnya bahwa lahan parkirnya cukup penuh nih Mbak. Untuk antisipasi adanya seperti itu di titik-titik lahan parkir lainnya dari pihak pengelola sendiri? Kalau untuk antisipasi membludaknya pengunjung ya, untuk lahan-lahan kantong parkir kita sudah sediakan sebenarnya. Di depan dekat gerbang masuk 3 itu kita sudah di bekas museum olahraga, itu cukup luas untuk lahan parkir. Plaza Utara Selatan juga sebenarnya kita ada gedung parkir lagi Mbak, gedung parkir bertingkat di sana, di bekas No Bay dulu. Oke, dan untuk data pengunjung per tahun ini hingga hari ini di hari ketiga libur lebaran ini kira-kira ada berapa? Kalau data pengunjung dibanding hari pertama lebaran ya, ini cukup naik signifikan, bisa sampai 2 kali lipatnya hari kemarin dan hari ini. Tadi per tengah hari aja itu sekitar 20 ribuan udah yang masuk ke Taman Mini. Dan untuk terakhir, himbauan untuk para pengunjung yang ingin libur lebaran di Taman Mini Indonesia Indah. Yang pasti ya, pengunjung yang ingin datang ke sini kita sarankan untuk membeli tiket secara online terlebih dahulu di web resmi Taman Mini, yaitu tamanmini.com. Dan bagi yang datang ke dalam tetap ya kita himbau jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Kita sudah menyediakan banyak tempat-tempat sampah, dan juga tetap jaga keamanan. Walaupun sekarang COVID udah landai Mbak, kita tetap ingatkan untuk tetap prokes di dalam. Oke, baik, terima kasih Mbak Mayang atas informasinya. Sama-sama. Oke, dan ya pemirsa Polri TV, himbauan lebih untuk para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah untuk tetap jaga kebersihan di lingkungan wilayah Taman Mini Indonesia Indah. Baik, dari Jakarta kembali ke studio.
Baik, terima kasih Rahmadini atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.